Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke teman-teman semua, di sini saya akan bahas lagi masalah mesin kompresor yang ampernya tinggi. Ini mesin kompresor kulkas. Karena kemarin saya lihat, saya saring di kolom komentar itu banyak mengenai yang bertanya masalah mesin kompresor kulkas. Itu ketika dinyalakan itu hidup sebentar, lalu kemudian mesin kompresor ini mati, dan ini penyebabnya masalah ampernya yang tinggi teman-teman ya. Ada hal-hal yang lain yang membuatkan mesin kompresor ini bisa mati ya, yaitu voltase listrik yang kurang stabil ya. Oke, jadi di sini saya tidak akan membahas mengenai masalah tegangan voltase listrik yang tidak stabil. Nah, di sini saya akan bahas mengenai ciri-ciri mesin kompresor ini udah nggak layak, atau ciri-ciri ampere ini. Ampere mesin kompresor ini udah tidak bagus lagi ya. Jadi, artinya ya apa ya, kita nggak layak kita pakai teman-teman ya. Ya sebenarnya kalau misalkan mesin kompresor ini nanti bisa kita perbaiki ya kita perbaiki, tapi kalau kalian nggak mau memperbaiki ya kalian cukup ganti aja, itu udah cukup simpel. Tapi ini kalian harus tahu ya. Oke, di sini ada mesin kompresor AE1330Y. Ini saya juga saya juga punya ini mesin kompresor, sering saya pakai buat kerja ya, buat makum ya, buat pemakuman. Oke, di sini kodenya itu di 30 ya. Jadi ini di 30 mesin kompresor kulkas satu pintu. Oke, di sini saya pertama akan coba menyalakan mesin kompresor ini, dan kalian bisa lihat video saya teman-teman ya. Oke, jadi di sini sudah saya lengkapi yang namanya overload dan juga relay ya. Ini saya coba lepas dulu untuk di bagian overload dan juga relaynya ya. Oke, sebentar. Oh, ini nggak usah kita lepas, kita langsung nyalakan aja supaya cepat teman-teman ya. Ini mesin kompresor tanpa beban, kita nyalakan ya seperti ini. Jangan lupa kita pakai tang ampere. Oke, di sini udah ketahuan ya. Gimana sih ini? Oke, begini aja ya. Ini kalian bisa lihat. Nanti saya ada mesin kompresor satu lagi ya, yang sama seperti ini juga. Oke, sekarang kita akan coba nyalakan mesin kompresor ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini tertera, dianggap aja ini 0,7 ya, karena ini udah mendekati 0,68. Jadi ini udah 0, menurut saya 0,7 teman-teman ya. Jadi kalau misalkan mesin kompresor kulkas satu pintu itu kan standarnya, kalau misalkan ada tekanan udah kita pasang mesin kompresor ini di kulkas, kemudian udah kita isi freon, itu rata-rata di 0,7 sampai di 0,6 teman-teman ya. Dan itu pun kalau sudah terisi freon. Tapi di sini belum kita isi, ini masih kosongan, tanpa beban, tanpa apa. Di sini udah menunjukkan 0,7 ataupun 0,6 teman-teman ya. Nah, di sini saya akan coba oke, sebentar. Oke, di sini saya akan coba menekan pipa dorong ya. Di sini pipa dorongnya kita akan coba tekan ya. Ini pipa dorongnya. Kemudian kalian bisa sambil lihat ampernya ini teman-teman ya. Ini 0,67. Jadi kalau misalkan ampere tuh, kalau misalkan bagus, mesin kompresor ini masih bagus, ini ampere ini biasanya kalau misalkan kita tekan itu di angka 0,7 ya. Itu berarti ampernya masih normal. Tapi kalau misalkan kita tekan seperti ini,
Ini sampai kadang-kadang kalau saya tekan terlalu lama, ini sampai 0,9. Harusnya di sini ketika kita tekan seperti ini, itu hanya di 0,7 teman-teman. Ya biasanya 0,75 atau berapa gitu. Kalau misalkan kita tekan seperti ini. Ini aja udah 0,8 ya, 0,8. Ini belum saya kasih beban freon. Nah, seperti ini. Masalah tekanan ini nggak pengaruh teman-teman ya. Mau tekanannya masih bagus kayak mau hisapnya masih bagus, akan tetapi jika ada masalah di bagian ampere, artinya spool mesin kompresor ini ada pengurangan ataupun ada penurunan, maka yang terjadi ampere akan tinggi dan ini bisa menyebabkan watt semakin besar ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan teman-teman ya. Dan ada juga yang 0,6 tapi ketika kita tekan seperti ini itu tetap di 0,7 ya. Walaupun kita tekan, tapi kalau misalkan kita tekan mesin kompresor ini, kita tekan seperti ini, itu pasti di 0,8. Ini artinya mesin kompresor ampere udah ada kenaikan teman-teman ya. Jadi solusinya kalau misalkan ampere ini udah naik, ini masih bisa kita pakai, akan tetapi harus menggunakan yang namanya kapasitor. Ya, untuk video cara pemasangan kapasitor tuh udah ada, kalian tinggal lihat video saya teman-teman ya. Oke, sekarang saya akan coba mesin kompresor yang satunya lagi. Ini sama, semuanya sama ya, AE semua sama, 1330 juga sama. Oke, di sini saya sudah matikan. Oke, di sini kita singkirkan dulu untuk mesin kompresor yang A. Oke, kemudian di sini ya. Nah, ini mesin kompresor apa ya? Udah saya bawa kemana-mana. Biasanya saya buat kerja juga ya. Kalau pemasangan AC itu saya buat pemakuman AC teman-teman ya. Oke, di sini sama ya teman-teman ya. Ini AE juga, cuman ya apa ya? Udah kusam karena udah lama banget tuh. AE 1330Y hanya di seri aja yang berbeda teman-teman ya. Dan ini untuk freonnya sama R134. Oke, kemudian ada lagi nggak? Ini 0,58 atau 0,6. Ini juga ada tulisan R134 ya. Kemudian rata-rata di sini ya nggak nyampe 100 sih kalau mesin kompresor seperti ini ya. Oke, jadi ini sama. Ini juga sama ya. AE 1330Y hanya beda yang seri yang belakang. Nah, di sini 0,7. Kemudian dia menggunakan R134 untuk serial number made in apa ini? USA. DSM. Nah, ini ya yang saya bilang. Oke, kita langsung aja, nggak perlu lama-lama. Kita coba mesin kompresor ini yang sehari-hari saya buat kerja. Kita akan coba melihat perbedaannya. Oke, kita pasang seperti ini. Ini sama ya. Oke, sebentar bro. Oke, ini biar enak, kita coba posisikan dulu. Kita pasang overload, kita pasang relaynya juga. Oke, seperti ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita coba nyalakan. Oke, di sini kalian bisa lihat untuk ampernya ini 0,5. Biasanya kalau misalkan nggak ada tekanan, kosongan, normalnya itu ya memang
0,5, ada juga yang 0,4 teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan coba tekan pipa press ya. Jadi saya di sini akan coba tekan pipa press di sini. Ini udah saya tekan tuh. Nah, paling bentuknya di 0,7 ya. Ini udah saya tekan lagi. Nah, ini tetap di 0,7 karena kenapa? Karena standarnya ya memang ketika ada tekanan dia hanya 0,7. Artinya di sini mesin kompresor ini masih bagus, spoolnya masih bagus, tekanannya juga masih bagus ya, nggak ada masalah. Ketimbang di mesin kompresor yang satu ini teman-teman ya. Ini kalau misalkan kita tekan itu sampai di 0,8, bisa jadi ini sampai di 0,9, hampir mendekati ampere mesin kompresor kulkas 2 pintu ya. Nah, sedangkan ini ampernya normal 0,5. Oke, sekarang saya akan coba matikan untuk mesin kompresor ini, dan kita akan coba ukur yang namanya spool mesin kompresor. Jadi untuk cara mengukur spool di sini kan kebetulan ada yang sama teman-teman ya, jadi bisa kita bedakan. Oke, di sini saya akan coba lepas dulu untuk di bagian CRS-nya. Jadi keduanya ini saya coba. Aduh, ini agak keras. Oke, keduanya di sini saya akan coba lepas semuanya. Nanti kita ukur ya untuk CRS-nya. Oke, supaya kalian kelihatan di sini saya coba ginikan aja. Biar jelas. Oke, seperti ini. Oke. Saya rasa di sini sudah jelas teman-teman ya. Oke, di sini saya akan coba nyalakan untuk flashnya ya, supaya kalian bisa lihat untuk di bagian CRS-nya. Di sini kan ada pin 1, 2, 3 sama 1, 2, 3 juga ya. Jadi saya coba nyalakan flash. Terang. Oke, jadi seperti ini. Ini pencahayaannya memang kurang teman-teman ya. Jadi ya mohon maaf lah. Oke, jadi di sini udah kelihatan teman-teman ya, anggap aja udah kelihatan. Kayaknya udah kelihatan banget. Oke, di sini saya coba perdekat. Nah, ini ya CRS-nya. Kemudian yang satu ini juga CRS-nya ya. Nanti kita akan coba cek di bagian C. Nah, ini ya seperti ini. Sebentar. Jadi nanti yang kita ukur itu di bagian antara C dan juga ini, dan juga antara ini ke ini ya. Kemudian nanti kita akan coba ukur. Yang jelas di sini di bagian mesin kompresor yang ampernya tinggi, saya yakin ada penurunan teman-teman ya. Oke, di sini saya coba pasang terlebih dahulu untuk avometer. Nah, di sini kalian bisa menggunakan digital juga boleh, yang analog juga boleh ya. Oke, gimana nih masangnya? Nah, seperti ini ya, mungkin. Oke, jelas ya teman-teman ya. Oke, jadi di sini saya akan coba ukur. Oke, kita coba. Oke, nyala ya. Oke, sekarang di sini untuk mesin kompresor yang sebelah sini seperti biasa ini udah buat kerja saya. Di sini saya akan coba ukur ya. Jadi di sini CSR ya.
Oke, saya coba CR-nya dulu. Kita coba ukur berapa ohm di sini. Sekitaran di ini jarumnya naik turun terus. Ini biasanya ampere saya itu udah jatuh terus. Oke, jadi 23 ya. Kita ukur tadi. Oke, gimana? Ini di berapa itu? Di 82 ya. Oke, sekitaran di 80-an. Kemudian kita coba ukur RS-nya ya. Jadi untuk pengukuran SR itu kita tambahkan aja ya teman-teman ya. Kita tambahkan antara C dan R itu dihasilkan berapa. Kalau misalkan kita hasilkan misalkan di 30, kemudian kalau misalkan kita ukur di bagian sini berapa tadi, di 80 misalkan ya, itu berarti 110 ya. Jadi harusnya di sini nilai dari SR-nya harus 110-an lah kayak gitu. Nah, tadi di 100 lebih ya, anggap aja di 100 lebih. Artinya di sini CRS-nya ataupun sepulnya di sini normal teman-teman ya. Oke, kemudian di sini kita beralih ke bagian mesin kompresor yang satunya lagi. Oke, kita ukur dulu. Oh, ini dulu. Nah, ini kok nggak nyambung. Oh, nyambung. Oke, bentar. Guys, sudah kelihatan ya. Ini di ngaco ini. Di 18 ya, di 18. Coba kita ukur di sini. Ini tadi berapa? 30 ya? 30 apa 23 ya? Oh, 23 ya, 23. Kemudian kita coba ukur di sini tadi di 18. Nah. Nah, itu ya di 18. Oke, sekarang kita akan coba ukur yang satunya lagi. Ini berapa? Wis, ini naik turun ya teman-teman ya. Harusnya ini enggak naik turun. Tuh di 30. Jauh ya. Jadi ketika kita ukur yang satunya ini di 80-an tadi teman-teman ya. Tapi kita ukur di sini itu di 30-an. Tuh ya. 31 ya. Kemudian kita coba ukur RS-nya di 49. RS-nya beda jauh di sini 48, berapa itu ya. Anggap aja hitungan kita di 48. Artinya nggak nyampe di 50. Akan tetapi di sini kalau misalkan kita ukur yang satunya itu padahal di 100 ya. Tuh, di 103. Sedangkan kita ukur di sini aduh, oh, ini baterai mau habis. Ini nggak nyampe 50 teman-teman ya. Nah, kalau bisa lihat. Nah, di 48. Artinya di sini mesin kompresor yang ampernya tinggi itu bisa disebabkan karena spool yang udah mulai ada penurunan.
Nah, kenapa bisa ada penurunan seperti ini? Itu ada beberapa faktor teman-teman ya. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan spool mesin kompresor ini sudah ada penurunan. Yang pertama bisa disebabkan karena tegangan voltase listrik yang terlalu rendah. Itu keseringan ya, udah dipakai di voltase rendah terus sehingga spool mesin kompresor ini cepat panas dan pasti ada pengurangan ya. Kemudian bisa jadi karena oli ya. Ya mungkin kalau oli itu cukup lama banget ya untuk oli. Tapi bisa juga karena oli ya teman-teman ya. Oke, yang kedua di sini masalah ada kebuntuan ya, kebuntuan freon. Kalau misalkan ada kebuntuan freon, otomatis di bagian spool ini bekerja lebih keras ya. Kadang-kadang untuk di bagian klep biasanya bisa kalah kalau misalkan ada kebuntuan. Tapi yang jelas di sini masalah tegangan voltase listrik yang terlalu rendah teman-teman ya. Jadi banyak tuh masalah tegangan voltase listrik yang rendah sehingga menyebabkan kulkas menjadi tidak dingin dan mesin kompresor ini bisa kadang hidup, kadang mati ya. Kadang juga kalau misalkan kita paksa mesin kompresor ini biasanya dia akan bertahan selama 6 jam ya. Sudah kita jalan mesin kompresor ini, nanti ketika udah jalan sampai 6 jam biasanya mesin kompresor ini panas banget, kemudian ampere udah semakin tinggi, maka mesin kompresor ini akan putus dan mesin kompresor ini akan mati. Nah, kalau misalkan udah mati seperti ini, maka yang terjadi mesin kompresor akan selalu mati hidup ya, bunyi cetik, terus hidup lagi, cetik, udah mati lagi, kemudian jalan lagi, cetik. Nah, itu tanda-tanda mesin kompresor udah mengalami kerusakan. Dan bisa jadi masalah mesin kompresor yang dengung itu bisa jadi karena macet teman-teman ya. Kalian bisa gunakan 3 kabel, cara-cara saya itu kalian bisa terapkan ya. Ya mungkin itu aja ya teman-teman ya untuk info video tutorial kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan untuk teman-teman semua, nambah ilmu juga ya. Karena di sini hanya saya berbagi pengalaman saya kepada teman-teman semua. Semoga ya video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dan mohon maaf jika ada kekeliruan ya ataupun kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf ya. Nanti kalian bisa tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan-pertanyaan ya. Insya Allah nanti saya akan pasti jawab teman-teman ya. Dan memang untuk akhir-akhir ini saya nggak langsung respon semua komentar di kolom komentar teman-teman ya, karena ya memang sibuk banget untuk akhir-akhir ini ya, karena memang ada jadwal-jadwal tertentu yang harus saya kerjakan teman-teman ya. Ya mungkin itu aja. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan info terbaru dari saya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.